Jakarta. I won't, but I wanna ask you when you talk about it. Do I ever come up? Say thanks to your mama. Now we're through. Could've ended different. Then again, we went to high school in Jakarta. Dalam perkembangan teknologi saat ini, di industri fashion maupun industri skincare telah meningkat dengan pesat. Oleh karena itu kita mendapatkan beberapa permasalahan di mana berbagai macam dari tren fashion maupun tren skincare yang telah tersebar luas. Oleh karena itu, kami dari kelompok Expert Career menghadirkan aplikasi BioYou. Aplikasi BioYou dapat membantu Anda memilih tren fashion maupun skincare yang cocok dengan Anda. Dengan bantuan proses AI, maka Anda dapat memilih pakaian maupun skincare yang cocok dengan Anda. BioYou sendiri terbagi jadi dua kata, yaitu Biu dan You. Kita ambil dari kata ini dari filosofi bahasa Jepang, di mana Biu artinya melihat dan You artinya elegan. Jadi, harapan kami dengan menggunakan aplikasi ini, Anda dapat terlihat elegan. Dalam aplikasi BioYou sendiri, pengguna dapat menginputkan beberapa. Yang pertama itu, pengguna akan menginputkan identitas dari pengguna itu sendiri, baik itu dari segi nama, alamat, maupun usia dari pengguna itu sendiri. Selain itu juga dalam inputan ini, pengguna akan memasukkan warna favorit dari outfit yang mereka inginkan. Dari inputan yang telah pengguna masukkan, aplikasi akan memproses biodata, warna favorit, dan style dari pengguna tersebut, sehingga nantinya rekomendasi tersebut sesuai dengan data yang telah pengguna masukkan sebelumnya. Nah, dari input proses yang tadi sudah disampaikan teman saya, adapun hasil output dari sistem informasi kami. Nah, yang pertama, pengguna dapat melihat profil pengguna lain, sehingga kita dapat melihat apa yang sudah dibagikan oleh pengguna lain. Kemudian, pengguna dapat mengetahui data pribadi yang diinputkan. Dia dapat mengubah maupun memperbarui data pribadi yang telah dimasukkan. Kemudian, pengguna akan mendapatkan notifikasi dari hasil aktivitas yang ada dalam sistem kami. Baik teman-teman, saat ini saya akan membahas tentang flow map sebelum dan sesudah adanya SI BioYou. Yang pertama yaitu sebelum adanya SI BioYou. Dimulai dari pergi ke tempat untuk mencari outfit. Nah, di situ kita akan mencoba berbagai outfit untuk dicek apakah kita cocok dengan outfit tersebut atau tidak. Bila tidak cocok, kita akan pergi ke tempat lain untuk mencoba dan mencari outfit yang lain. Nah, bila sudah cocok, kita akan membeli outfit tersebut dan selesai. Kemudian sesudah adanya SI kita, yaitu BioYou, maka dimulai untuk mengecek apakah ada akunnya atau tidak. Bila akunnya belum ada, kita akan melakukan registrasi untuk mengisi data dan kemudian dicek apakah valid atau tidak. Bila sudah valid, kita bisa melakukan login. Di login akan memasukkan email dan kode. Kemudian akan dicek apakah valid atau tidak. Bila valid, maka kita akan ke menu utama. Di menu utama ini, kita akan melihat beberapa postingan yang telah direkomendasi oleh sistem. Dan kemudian di sistem ini akan ditampilkan berbagai pilihan yang ada di menu. Yang pertama yaitu postingan, di mana kita bisa like, comment, dan share postingan. Kemudian kita bisa melihat produk apa yang digunakan oleh postingan tersebut. Kemudian ada sistem search, di mana kita bisa mencari pakaian atau hal lainnya seperti make up. Yang ketiga ada menambah postingan, di mana untuk menambah postingan kita bisa menulis deskripsi dan link produk yang kita pakai. Yang keempat ada user profile, di mana user profile ini kita bisa atur, dan di user profile kita bisa melihat berapa postingan kita dan berapa banyak followan kita. Kemudian adalah komunitas. Di komunitas kita bisa men-chat orang lain atau pengguna lain. Selain itu kita bisa membuat grup dan di chat tersebut. Yang selanjutnya ada AI, di mana AI ini akan memproses apakah foto kita untuk mengecek apakah cocok dengan outfit atau tidak. Nah, kemudian ada produk, di mana di produk ini akan ditampilkan deskripsi dan gambar serta berapa banyak produk tersebut. Kemudian kita bisa memilih apakah kita membeli produk tersebut atau tidak. Bila iya, maka produk tersebut kita akan melakukan pembelian, yaitu dengan membayar, dan kemudian akan pengiriman barang. Selanjutnya ada pengaturan, di mana di pengaturan ini kita bisa memilih
untuk mengatur beberapa hal, seperti mengatur preferensi, mengatur user profile, dan FAQ. Teman-teman tahu nggak, setiap kita ingin membuat sistem informasi, kita perlu menyediakan FR dan NFR dari sistem informasi tersebut. Kalian tahu nggak apa itu FR? Jadi, FR merupakan pernyataan apa saja yang harus diperlukan, apa saja yang diperlukan oleh sistem informasi tersebut. Untuk sistem informasi di UI ini, sistem harus menyediakan fitur pendaftaran atau login dan sign in bagi pengguna. Lalu, aplikasi atau sistem harus menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi dan tren masa kini untuk pengguna. Nah, teman-teman udah pada tahu kan tentang FR atau Functional Requirement. Sekarang saya bakal ngejelasin tentang NFR. NFR itu apa? NFR adalah Non-Functional Requirement. Nah, dalam SI kita yang bernama BUU, kita memiliki NFR atau Non-Functional Requirement. Seperti yang pertama, aplikasi harus memiliki fitur enkripsi untuk melindungi data pribadi dan data transaksi pengguna seperti informasi login dan pembayaran. Yang kedua, aplikasi harus mampu menangani hingga sebanyak pengguna aktif secara bersamaan tanpa mengalami kegagalan kerja. Nah, yang ketiga, aplikasi harus mendukung akses konten video secara lancar tanpa adanya buffering, sehingga pengguna akan dapat lebih menikmati menggunakan aplikasi BUU ini. Oke guys, sekarang kita akan beralih ke Ishikawa Diagram atau Fishbone Diagram. Ishikawa Diagram itu bisa disebut juga sebagai diagram sebab akibat. Nah, kenapa sih diagram ini dinamai Ishikawa? Karena diagram ini dicetuskan oleh seorang bernama Kaoru Ishikawa dari Jepang. Nah, di dalam sistem informasi kita yaitu BUU, kita juga menggunakan fishbone atau Ishikawa diagram ini loh guys. Nah, di sini saya akan bakal jelasin tentang fishbone atau Ishikawa diagram dari SI BUU kami. Kita yang pertama kita akan bahas tentang bagian metode. Di bagian metode itu ada berbagai permasalahan ya, seperti permasalahan pengiriman barang itu masuk ke metode. Yang kedua, barang tidak tercatat dengan baik dan sehingga sistem saat transaksi itu error, jadi menyebabkan keeroran karena tidak tercatat dengan baik. Yang ketiga itu konten influencer tidak pernah muncul kepada pengguna. Kenapa? Karena alasan yang selanjutnya adalah karena ketidaksesuaian algoritma dengan preferensi yang diminta oleh pengguna. Selanjutnya kita bakal bahas ke policies. Di bagian policies ada pencurian data. Nih, pencurian data permasalahan yang banget krusial ya teman-teman. Selanjutnya ada ketidaknyamanan atau ketidakadaannya kebijakan privacy bagi pengguna, data pengguna. Terus ada pembobolan transaksi dan pembayaran customer. Yang ketiga ada pencurian konten orang lain atau bisa disebut dengan plagiarism. Selanjutnya ada penyalahgunaan sistem pengaduan. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian materials. Di bagian materials itu ada kurangnya variasi ketersediaan barang seperti skincare dan baju atau fashion. Misalnya seperti skincare yang tidak sesuai dengan jenis kulit atau dermatologis, atau mungkin pakaian yang tidak sesuai dengan suasana atau musim yang ada di berbagai negara. Selanjutnya kita bakal bahas ke people member. People member. Yang pertama ada penipuan ya. Pengguna menipu sesama pengguna atau penjual menipu pengguna. Selanjutnya kita akan beralih ke contracts. Di contracts kita mendefinisikan jenis konten yang akan kita buat. Misalnya kayak review produk, tutorial, tips and tricks atau promosi. Selanjutnya ada keterlambatan dalam memenuhi kewajiban. Nah, seperti postingnya jarang-jarang, postingnya kurang-kurang, postingnya juga yang tidak sesuai dengan apa yang BUU ingin hadirkan kepada pengguna. Terima kasih. Udah.